analisis dari data tahun sebelumnya. Namun saat ini untuk pertumbuhan lalu lintas kita bisa lihat trennya dari tahun-tahun sebelumnya dan pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor. Sekarang yang terbaru kita melakukan peramalan pertumbuhan itu tidak seperti metode zaman dulu. Kalau metode zaman dulu kita bisa pakai tren berapa 10 tahun pertumbuhannya berapa. Nanti kita bisa perkirakan pertumbuhan kendaraan tersebut dari tren tersebut, dari tren pertumbuhan. Namun seiring berjalannya waktu, pertumbuhan kendaraan sekarang oleh beberapa ahli disepakati dan ditemukan adanya dugaan bahwa pertumbuhan lalu lintas itu juga dipengaruhi oleh mudahnya orang mendapatkan kendaraan, membeli kendaraan. Jadi penjualan kendaraan itu mempengaruhi adanya faktor pertumbuhan lalu lintas. Kemudian yang keempat adalah faktor regional sesuai dengan area dan daerahnya. Kita tentukan tadi mulai berbukit, jalan datar, itu disesuaikan dengan SNI. Yang kelima adalah lintas ekivalen rencana atau LER. Dan yang keenam adalah indeks permukaan awal atau IP0. IP0 ini disesuaikan dengan jenis perkerasannya, ingat ya. Kita pakai laston, kita pakai asbuton, disesuaikan dengan kualitas perkerasan kita. Gitu. Ini langkah-langkah perencanaannya ya. Jadi mulai dari awal sampai akhir prinsipnya sama. Kalian mau merencanakan perkerasan di manapun itu prinsipnya sama ya. Begini gitu ya langkah-langkahnya dengan perkerasan lentur. Nah, yang ketujuh itu adalah nilai permukaan akhir. Nanti ini kita sesuaikan dengan jumlah LER berapa besar dan lain sebagainya. Kemudian indeks tebal perkerasannya ITP. Yang ke-9 adalah jenis lapis perkerasan. Yang ke-10 adalah koefisien kekuatan relatif. Kemudian dimasukkan dengan rumus. Rumusnya sederhana karena perkerasan ini sebenarnya bukan perhitungan yang rumit. Perkerasan ini perhitungan yang sederhana, tetapi membutuhkan analisis yang detail gitu ya. Dari nilai ITP dan yang terakhir adalah kita kontrol tebal lapis perkerasannya ini sudah sesuai ITP atau belum. Nah, ini adalah inputnya, prosesnya. Jadi tadi data-data yang kita input adalah lintas ekivalen, daya dukung, faktor regional, indeks permukaan. Kita masukkan ke dalam nomogram. Jadi nanti kita tahu tebal lapis perkerasannya dan jenis lapisannya. Sebenarnya sederhana itu perhitungannya. Nah, yang selanjutnya ini ada nomogram. Ini sudah saya bahas minggu lalu ya. Ada nomogram 1 sampai 9. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah IP0 dan IPT-nya. Indeks permukaan awal dan indeks permukaan akhir. Ya, indeks permukaan awal dan indeks permukaan akhir. Penentuan IP0 dan IPT sudah ada di minggu lalu. Jadi kita sekarang adalah langsung kita latihan angka-angkanya. Disesuaikan, kita mau pakai nomogram 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan 9 disesuaikan dengan indeks permukaan awal dan indeks permukaan akhir. Disesuaikan dengan fungsinya. Nah, ini adalah contoh nomogram. Ini adalah nomogram 7 gitu ya. Caranya ini seperti yang ada di depan kalian. Sebentar saya ambil. Oke. Ini kalian bisa lihat ya. Ini adalah cara menggunakan nomogram. Jadi kita lihat dulu DDT.
kemudian kita tarik garis lurus menyentuh LER. LER ini adalah lintas ekivalen rencana. Lintas ekivalen rencana itu adalah perhitungan beban lalu lintasnya. Kita tarik menuju ke ITP. Caranya kalau kalian fungsinya apa sih ini? Ini langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Ini ITP awal kita pakai. Nah, ini yang kita cari. Ini yang kita tadi tentukan, ITP IP0 dan IPT-nya. Kita pakai nomogram berapa? Nomogram 7 kah? Nomogram 1? Dari ITP kita turun ke FR, ini faktor regional, dan kita dapat ITP awal, angka ITP awal untuk penentuan tebal perkerasan. Ini konsep dasar dari penggunaan nomogram. Sebentar ya. Oke, ini puasa pada lemes ya? Ngantuk, lemes? Semangat ya, kita latihan soal aja. Oke, nah selanjutnya ini ada contoh soal. Perencanaan perkerasan dengan jalan baru pada lalu lintas rendah. Ya, pada lalu lintas rendah. Ada perencanaan jalan dengan lalu lintas tinggi. Jadi kita harus merencanakan jalan baru untuk umur rencana 5 tahun dan 10 tahun. Ingat, ada umur rencana. Ini yang dinamakan dengan umur rencana. Nah, pada tahun 1981, dibaca tahunnya pelan-pelan. Data lalu lintas pada tahun 1981, oke, datanya itu diperoleh di tahun 1981. Ini kalian perhatikan, kalau kalian tidak memperhatikan latihan soal ini, nanti kalian bingung. Jalan direncanakan dibuka di tahun 1985. Ya, dengan pertumbuhan 8%. Diketahui faktor regional atau faktor regional daerah tersebut itu 1,0 dan CBR-nya 3,4%. Ini yang diketahui. Dilihat, dibaca baik-baik. Datanya itu data lalu lintasnya 1981. Jalannya akan dibuka 1985. Umur rencananya 5 tahun dan 10 tahun. 2 lajur dan umur rencananya A1A itu 5 tahun, B 10 tahun dengan 2 lajur. Ini data-datanya. Jadi kendaraan ringan 2 ton 90 kendaraan, bus 8 ton 3 kendaraan, dan truk 2A 10 ton 2 kendaraan. LHR 19 tahun 1981 totalnya adalah 95 kendaraan 2 hari, 2 lajur atau 2 jurusan. Kalian bisa lihat coretan saya nggak? Terlihat, Ibu. Oke. Nah, untuk 5 tahun, tadi kita lihat di atas 8%. Pertumbuhan lalu lintasnya hanya diketahui 8%. Ya, ini rencanakan. Kemudian ada data selanjutnya. Data selanjutnya untuk pertumbuhan 5 tahun itu pertumbuhannya untuk umur rencana 5 tahun itu adalah 8% dan untuk 10 tahun 6%. Datanya di tahun 1981. Umur rencana perkerasannya adalah 5 tahun dan 10 tahun. Jadi kalian merancang 2 perkerasan jalan di umur rencana 5 tahun dan umur rencana 10 tahun. Sampai di sini paham data-data ini ya. Jadi bahannya diketahui untuk 5 tahun ini ada lapen mekanis, kemudian batu pecah dengan CBR 50, dan tanah pasir itu CBR-nya 20. Ini adalah data yang diketahui sebelum kita merencanakan perkerasan tebalnya berapa gitu ya. Ini yang sudah diketahui.
dengan lalu lintas rendah. Dicatat, ini adalah contoh dengan lalu lintas rendah. Yang pertama adalah LHR pada tahun 1985. Artinya, tadi kan saya bilang, data 1981 itu adalah data awal pada masa perencanaan. Kemudian 1995 ini jalan dibuka. Artinya umur rencana itu baru dimulai di tahun mulai 1985. Ini umur rencana. Sampai 5 tahun dan 10 tahun. Ya, jadi umur rencana dimulai setelah 1985. Namun data lalu lintas itu 1981. Pertumbuhannya itu adalah dihitung dari 1981. Oke. Sekarang kita hitung. Dari LHR pada tahun 1985, ini kan awal umur rencana. Nah, kendaraan dengan 2 ton itu 100 menjadi 109,4, bus 8 ton menjadi 3,6, truk 2 as 10 ton 2,4 kendaraan. Dengan rumus ini, 1 plus I ini adalah umur rencana. I ini adalah pertumbuhannya. Berapa persen? Dan N. Ya, jadi ini dikalikan dengan ekivalennya, lintas ekivalennya, angka ekivalennya. Kalian bisa baca di SNI-nya, sudah ketemu SNI-nya? Angka ekivalennya? Bisa dibuka SNI-nya? Ibu, untuk SNI-nya saya belum ketemu, Bu, kodenya. SNI-nya belum ada? Bina Marga 2002 di buku Aris Suryawan nggak ada? Nanti ini dikalikan dengan lintas ekivalennya ya. Dikalikan dengan angka ekivalennya. Karena setiap kendaraan ini memiliki angka ekivalen. Udah ketemu belum? Ada yang udah ketemu? SNI-nya udah dicari? Belum, Bu. Ada ya? Saya nggak nemu, Bu. Belum nemu? SNI-nya untuk lintas ekivalennya? Oke, sudah. Jadi kendaraan 2 ton angkanya bisa menjadi 109,4 ini didapatkan dari mana? Ini dikalikan dengan angka ekivalen. Ya, dengan angka ekivalen. Nah, setelah itu, setelah kita kalikan dengan angka ekivalen, kok bisa ya ini dari 90 kendaraan itu menjadi 109 dapat dari mana, Bu? Dikalikan angka ekivalennya yang ada di SNI. Kalian coba cari deh. Ya, kemudian bus 8 ton 3,6. Nah, dikalikan dengan rumus 1 ditambah I kali N. 1 ditambah I itu adalah pertumbuhan, ingat ya. I itu adalah 8%. Ini, I itu untuk 5 tahun 8%, untuk 10 tahun 6%. Itu I, ya. Untuk N itu adalah ini 5 tahun kah, angka ke-5, ke-10 gitu. Oke. Kita kalikan, kita olah rumusnya jadi begini hasilnya. Nah, ini ekivalennya untuk tahu LEP-nya. Kendaraan ringan 2 ton 202 ditambah 0,0. Dapatnya dari mana? Dia kendaraan ringan, bebannya 2 ton. Dapat angka 0,2, ini angka ekivalen, didapat dari SNI, tabelnya, sesuai dengan beban sumbu asnya. As kendaraannya. Jadi kendaraan ringan 2 ton, itu kan pembagian sumbu kendaraan, itu ditumpu oleh masing-masing roda as, sesuai dengan as kendaraan. Nah, angka-angka 0,02, 0,002 ini didapatkan dari masing-masing angka ekivalen beban sumbunya. Oke, ya itu didapatkan dari situ.
di angka ekivalen kendaraan. Jadi disesuaikan, beban ton itu disesuaikan dengan angka ekivalennya. Ya, ini didapatkanlah ini angkanya. Menghitung LEP, lintas ekivalen, apa LEP? Ayo jawab. LEP apa? Lintas ekivalen. Enggak apa-apa, santai aja. Apa LEP? Hei, ayo jawab. Lintas ekivalen permukaan. Ada yang jawab lagi? Lintas ekivalen permulaan. Ini pada lemes puasa apa gimana, nggak ada tenaga gitu? Saya kayak ngomong sendiri, nggak ada yang jawabin deh. Ini puasa lemes, udah sahur kan? Kan salah satu kegiatan puasa biar berkah tuh belajar, ya kan? Saya seneng nih kalau UTS-nya puasa, jadi nggak ada yang nyontek, iya nggak? Karena nyontek mengurangi pahala puasa kalian. Nah, nanti pada saat UTS, kan pas puasa tuh. Enggak ya? Lebaran ya? Enggak jadilah. Ayolah, jawab LP apa? Lintas ekivalen permukaan, Bu. Oke. Untuk mencari itu, maka yang dicari adalah sigma LHR kali C kali E. Nah, LEP-nya didapatkan LHR-nya 1,9,4 dikalikan dengan 0,04 ini, dikalikan 0,50. Ini dari angka pertumbuhannya. Pertumbuhannya kan 5%. 5% itu kan 0,50. Ya. Didapatkan LP-nya sekian. Nah, kemudian setelah LP kita hitung LEA-nya. Dengan kendaraan 5 tahun dan 10 tahun. Oh, sorry. Ya, betul. Begini perhitungannya. Dari angka ini, dari angka LEP sudah didapatkan, maka kita hitung LEA 160,7 dikalikan 0,04 dikalikan 0,50. Ini harusnya 10, bukan 50. Ya. Begitu. Oke, setelah menghitung itu kita hitung LET-nya, lintas ekivalen tengah dan lintas ekivalen akhir. Maka setelah itu kita cari nilai ITP-nya. Kalau mulai dari awal sampai akhir, mulai dari sini, LEA, ini LHR, kemudian LEP, LEA, LET, ini adalah beban lalu lintasnya. Kita sesuaikan dengan umur rencana. Nah, selanjutnya ketika kita sudah tahu, maka kita mencari ITP. ITP ini yang awal tadi kita didapatkan CBR-nya 3,4%, maka dijadikan ke DDT menjadi 4. Mengapa bisa 4? Masih ingat rumusnya DDT? Minggu lalu? Hei, apa rumus DDT? Apa rumus DDT? Wah, kalian kenapa lagi nih? Rumus DDT? DDT didapatkan dari mana? Yang ini bukan, Bu. 4,3 log CBR tambah Betul Nita. Gimana rumus DDT? 4,3 log dikali CBR ditambah 1,7, Bu. Sip, betul. Itu adalah nilai DDT. Ya. Jadi nilai angka CBR dikalikan rumus tadi yang sudah Nita sebutkan,
menjadi DDT-nya 4. IPT itu adalah indeks permukaan akhir, 1,5. LER-nya kurang dari 10, maka FR-nya itu adalah 1. Kan kita sudah ketahuan tadi FR-nya 1. FR itu adalah faktor regional, 1. Kemudian LER itu kurang dari 10, maka IPT-nya 1,5. Maka didapatkan kalau LER untuk 0,5, ITP-nya untuk ITP 5 tahun, ini kan 5 tahun, LER 5 tahun dan LER 10 tahun, didapatkan 0,45 ini, dan LER 10 tahun 1,1 itu ini. Maka nomogram yang dipakai itu adalah ITP 5, nomogramnya berdasarkan ini ya, IPT 1,5 dan FR 1, maka nomogramnya IP 0-nya kan 2,9 sampai 2,5, indeks permukaan awalnya. Maka nomogramnya 7, dan kalau ITP 10 dengan 3,2, ini nomogramnya 6, karena IP 0-nya 3,4 sampai 3,0. Dengan nomogram itu, maka kita bisa cari. DDT-nya tadi kan 4. LER ini kan lintas ekivalen rata-rata 0,45. Ya, dengan umur rencana 5 tahun. Perhatikan. Jadi dari DDT ditentukan LER 0,45 di sini. Kita tarik garis antara DDT 4 sampai FR 0,45. LER 0,45. Kita tarik garis lurus di sini, DDT 4 dan LER. Kemudian dari garis lurus sampai LER, kita tarik garis lurus ke ITP awal. Nah, tadi kan FR-nya sudah kita ketahui 1,0. Maka kita tarik garis. Dari ITP kita tarik garis untuk sampai ke FR 1,0. Sampai nanti kita ketemu ITP ini. ITP akhir untuk penentuan tebal perkerasannya. Maka kita pakai skala garis. Ya, kita pakai skala garis untuk ITP-nya, untuk kita tahu nilai ITP-nya. ITP izin. Maka penentuan tebal perkerasannya, kalau tadi kan A1, nih ya data ini. Nih, data 1 untuk 5 tahun dan 10 tahun ada batu pecah dan kepasiran pasir CBR 20. Batu pecah, tanah pasir, CBR-nya 3,4. Koefisien kekuatan relatif, A1 itu adalah surface-nya ini loh. Itu A1. A2 itu adalah batu pecah. Ini A1. Ini A2. Ini A3. Ya, A3. Maka kita sudah tahu nilai ITP-nya tadi berapa. Kita masukkan, kita yang akan kita cari D berapa. Karena A1, A2, dan A3 sudah diketahui. Kita mencari D1, D2, dan D3. Ya. Nah, untuk perkerasan 5 tahun, maka batas minimum untuk tebal perkerasan lapis ITP itu adalah 2,8. CBR batu pecahnya itu 50, berapa senti? 15 senti. Ini sudah diketahui ya. Nih, 25, 0,12, dan 10. Ini tebalnya. Oke. Ini diketahui 15 cm, ini 10 cm. Ini A itu adalah angka koefisiennya. Ini adalah tebalnya, 15 cm, 10 cm ini adalah tebalnya. Kemudian ini adalah koefisiennya. Koefisiennya. Oke. Maka ini adalah 2,8, itu adalah ITP yang kita dapat dari sini. Ya, ini sama untuk yang 10 tahun, dan ini untuk yang 5 tahun didapatkan dari sini, angka ini. Oke.
kita masukkan nilai ITP di sini persamaannya. Kemudian 0,12 untuk D2 dan 0, jadi yang kita cari adalah nilai D2-nya. Karena nilai D3 sudah diketahui, ya kan? 10 cm. Kemudian nilai tebal batu pecahnya 15 cm. Itu sudah diketahui tebal minimumnya, maka kita cari D2 untuk nilai CBR batu pecah. Jadi yang biasa kita cari itu adalah tebal batu pecahnya. Ini adalah nilai minimumnya. Ya, maka dapat ditentukan dimasukkan ke persamaan menjadi 15 cm untuk tebal batu pecah. Maka susunan perkerasannya begini. Oke, ini untuk yang 5 tahun dan ini untuk yang 10 tahun. Kurang lebih sama perhitungannya. Sekarang sebelum sampai ke tugas, ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke latihan soal? Enggak? Oke. Ibu, kalau nggak ada, ya. Bu, saya masih bingung yang untuk cara tadi perhitungannya sih, Bu. Ya, oke, saya jelaskan lagi. Langkah awal, ya. Mulai dari sini. Jadi kalau kalian tidak ada lintas angka ekivalennya, kalau kalian nggak latihan nanti pasti akan bingung. Jadi kita cari dulu ekivalennya kendaraan sesuai dengan beban asnya, beban as rodanya. Ya. Kemudian setelah itu kita cari mulai dari LHR-nya dulu. Ini adalah LHR yang sudah disesuaikan dengan angka ekivalen. Angka ekivalen didapatkan dari mana? Angka ekivalen didapatkan dari SNI. Ya. Kemudian dicari rumusnya. Ibu, mau nanya, untuk angka ekivalennya itu tuh berupa rumus atau udah berupa tabel ya, Bu? Angka ekivalen. Dengarkan kalimat saya, angka ekivalen dengan rumus ekivalen kan dua hal yang berbeda. Saya bilang angka ekivalen. Artinya dia berupa angka yang disesuaikan dengan, tadi saya jelaskan kan, angka ekivalen ini mewakili beban kendaraan masing-masing. Kita tinggal ngelihat tabel gitu, Bu, atau dari 109,4 itu kita hitung sendiri angka ekivalennya. Saya bilang apa, Vicky? Angka ekivalen yang sudah ada di SNI. Artinya apa? Sudah ada, Bu. Iya. Paham? Paham, Bu. Oke. Dikalikan angka ekivalennya. Ya. Setelah itu kalian ikuti saja cara ini. Setelah itu kita hitung beban LEP-nya, kita cari LEP-nya dengan rumus ini, maka didapatlah untuk LEP ini ya, per 50 ini adalah persennya. Oke. Kemudian disesuaikan tadi setelah mencari LEP kita cari LEA. LEA ini adalah lintas ekivalen akhir. Kalau ini adalah lintas ekivalen perencanaan, jadi masa-masa perencanaan. Kalau LEA itu adalah akhir, kalau LEP itu adalah perencanaan. Jadi yang kita cari ini adalah lintas ekivalen kendaraan pada masa perencanaan. Pada saat kita tahu data kendaraan itu kan di tahun 1981. Sementara umur rencana itu kan 1985. Maka ada jeda waktu 4 tahun di 81 sampai dengan 85. Dianggap itu adalah lintas ekivalen perencanaan. Jadi masa-masa perencanaan dari 81 sampai ke 85. Ya, itu adalah masa perencanaan. Umur rencana itu mulai dihitung mulai dari jalan itu dibuka. Jalan itu dibuka di tahun 1985
Perhitungannya dari situ. Nah, pertumbuhan 8% itu adalah dari 81 sampai dengan 85. Itu LEP, lintas ekivalen perencanaan. Nah, sekarang kita mencari lintas ekivalen akhir dengan umur rencana 5 tahun dan 10 tahun. Oke, tuh. Selanjutnya kita mencari LET, lintas ekivalen 5 tahun dan 10 tahun. Kita kalikan antara kita tambahkan, kita jumlahkan antara LEP dan lintas ekivalen permulaan dan akhir dikalikan dengan setengah. Maka didapatkanlah untuk mencari lintas ekivalen rencana LER didapatkan dari lintas ekivalen tengah untuk mendapatkan lintas ekivalen rencana. Ya, stepnya itu. Kemudian setelah semuanya tahu di LER, kenapa kita harus mencari LER? Karena untuk menentukan tadi nomogramnya. Nomogram berapa yang akan kita pakai? Ya, mulai dari CBR tanah dasar dan DDT-nya kita cari tadi dari CBR, kita rubah ke DDT dengan rumus. Rumus apa tadi DDT-nya? Yang 4,3 log, Bu. Ya, coba nggak Nita yang jawab. Terima kasih Nita. Nah, setelah itu kita cari ke nomogramnya. Oke, sekarang setelah itu, dari situ kita bisa masuk ke nomogram. Cara tarik garis di nomogram tidak boleh salah, tidak boleh dari DDT langsung ke FR dan ke ITP. Harus melewati LER dulu, FR dan ITP. Jadi cara untuk menggunakan nomogram sudah ada. Kita cara menarik garisnya, 1, 2, dan 3. Ini adalah cara untuk menarik garis di nomogram. Ya. Ini setelah itu kita tahu koefisiennya material, jadi kualitas material, maka kita bisa masukkan ke rumus yang tadi ITP A1 kali D1, A2 kali D2 dan seterusnya. Maka ini yang harus kalian kerjakan. Kalau ini yang 10 tahun, nah ini coba kalian latihan. Ini datanya, ini masih sama persis dengan contoh soal tadi. Silakan dikerjakan. Sudah di screenshot? Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Untuk yang tadi di tahap terakhir itu yang koefisien relatif itu dapat dari mana, Bu, ya? Untuk yang ya koefisien relatif di tahap agak terakhir, Bu. Ya, di itu, Bu. Koefisien kekuatan relatif itu, Bu. Ini kan material. Kita tentukan sudah kualitas materialnya, Tengku. Koefisien relatif itu adalah koefisien dari material. Mana? A1 ini adalah koefisien material kita. Jadi material ini sudah ditentukan nih. Jadi material kita untuk batu pecah, tanah pasir itu dari sini. Nanti kita tentukan. Gitu. Jadi dengan batu pecah ini kan ada nih CBR 50A1, koefisien kekuatan relatif dari material. Masih ingat minggu lalu kan sudah ada koefisien kekuatan relatif untuk material. Tengku. Oke, baik, Bu. Ya, jadi ini adalah kekuatan materialnya, disesuaikan dengan angka CBR-nya dan koefisien untuk materialnya, jenis-jenis materialnya. Makanya koefisien relatif untuk material, kita kan sudah punya spesifikasi nih. Oh, kita butuh koefisien untuk material. Jadi itu ada di daftar lampiran di SNI untuk kekuatan koefisien lampiran,
kekuatan relatif, koefisien relatif dari sebuah material. Kita sudah punya spesifikasi di lapangan, dalam perencanaan kita punya segini, maka ada uji material untuk tahu bahwa koefisiennya berapa yang kita butuhkan dan material mana yang memenuhi koefisien kekuatan relatif itu. Gitu ya. Oke. Dikerjakan dulu deh yang ini, 2 soal ini. Satu soal ini bisa dikerjakan? Mencari SNI-nya belum nemu ya? Untuk tahu koefisiennya ya? Halo, jawab dong. Ini saya udah nemu Bu, tapi dari buku Bu. Ya udah nggak apa-apa. Udah nemu, bisa di-share ke teman-temannya ya Nafila ya? Oke Bu. Oke, yang kayak ibu mana? Coba saya stop share. Kamu silakan share, Nafila. Baik Bu, sebentar Bu. Yang ini bukan Bu? Iya, itu di PPTS minggu lalu kan juga sudah ada kan? Ya sudah, kalau memang sudah ada Nafila bisa dipakai. Cari SNI-nya kalau ada di browsing SNI-nya ya. Metode Bina Marga tahun 2002 itu juga bisa. Yang tadi, perhitungan perkerasan lentur, metode Bina Marga 2002 atau SNI. Perkerasan lentur dengan metode analisis komponen. Perhitungan tebal perkerasan lentur dengan metode analisis komponen. Itu bisa dicari di Google, nanti kita pakai, tugasnya tadi dikerjakan. Oke? Sudah di apa namanya? Screenshot? Sudahkah? Sudah, Bu. Sudah absen semuanya. Sudah absen? Sudah, Bu. Oke. Nafila, silakan didokumentasikan. Sudahkah atau belum? Sudah Bu. Oke, nanti dimasukkan ke berita acara ya. Ada yang ditanyakan lagi? Silakan dipakai waktunya. Kurang sebentar lagi untuk latihan soal sesuai dengan SNI. Minggu depan saya akan bahas satu-satu. Kemudian kita akan mencoba untuk perhitungan tebal perkerasan untuk jalan overlay. Jadi minggu depan pembahasannya adalah pembahasan tugas hari ini. Kemudian jadi besok minggu depan saya akan membahas lagi. Siapa tahu ada yang masih belum bisa, minggu depan kita bahas lagi dan baru dikumpulkan setelah kita bahas. Jadi masih ada waktu untuk memperbaiki. Ya, tapi kalian harus mengerjakan semuanya. Minggu depan kita bahas, kemudian akan ada materi tambahan minggu depan yaitu untuk tebal perkerasan lapis tambahan atau overlay. Minggu ke-6 ya, minggu depan. Minggu ke-7 kita akan latihan soal lagi, persiapan untuk ujian tengah semester. Kurang lebih yang dikeluarkan untuk ujian tengah semester yang kita buat untuk latihan. Ya, sesuai dengan NIM kalian masing-masing. Ya, nanti soalnya sesuai dengan NIM kalian masing-masing. Oke? Clear? Sama kayak geometrik. Geometrik kan pakai NIM. Perkerasan juga pakai NIM. Ya, kurang lebih begitu. Tapi soalnya tidak akan jauh-jauh dari latihan yang sudah kita kerjakan. Ada yang ditanyakan? Cari SNI metode analisis komponen. Ya, perhitungan perkerasan lentur dengan metode analisis komponen. Di sana juga sudah lengkap. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan? Iya, Vicky, gimana? Saya pakai yang desain tebal perkerasan jalan lentur. Metode analisis komponen boleh nggak, Bu? Ya kan tadi saya ngomongnya itu, Vicky. Sama ya, Bu ya? Iya. Oke. Sudah?
Ada yang ditanyakan lagi? Silakan dikerjakan latihan soalnya ya. Sisa waktunya digunakan untuk latihan soal. Atau mau tidur? Gunakan untuk latihan soal supaya masih ingat, tidak mepet-mepet minggu depan sebelum dibahas. Oke? Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Minggu depan kita akan bahas, dan kita akan bahas materi tentang tebal perkerasan untuk lapis overlay. Bisa kalian siapkan untuk itu. Oke? Terima kasih semuanya, sehat selalu. Semoga puasanya lancar bagi yang berpuasa. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Salam kasih, Bu. Terima kasih, Bu.